Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat, anak-anak soleh solehah? Alhamdulillah, semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita, dan kita diberikan pemahaman oleh Allah dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, untuk melanjutkan materi kita, mata pelajaran fikih, yaitu tentang makanan dan minuman yang haram. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jenis makanan haram. Minggu yang lalu kita sudah memberikan materi tentang apa itu haram, apa itu halal, lantas manfaat dan juga hikmah dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Maka untuk saat ini kita akan membahas tentang jenis makanan haram. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Maidah ayat 3. Jadi jenis makanan haram itu ada dua. Satu, berdasarkan nas Al-Qur'an seperti yang ada di sini. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram dikarenakan dari al-hadis atau menurut Rasulullah. Jadi makanan haram berdasarkan Al-Quran dan makanan haram berdasarkan al-hadis atau Rasulullah. Yang pertama dari Al-Quran terlebih dahulu, surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Oke anak-anak, ini bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan nadihatu wa ma akala sub'u ila ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusuk wa an tastaqsimu bil azlam. Ini adalah semua jenis makanan yang diharamkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Apa saja? Yang pertama adalah bangkai. Al-Maitah, bangkai. Semua jenis makanan kalau itu sudah mati, sudah menjadi bangkai dan belum disembelih, maka hukumnya adalah haram. Semua jenis bangkai, kecuali ada dua, yaitu ikan dan belalang. Semua jenis ikan dan semua jenis belalang walaupun sudah menjadi bangkai tanpa disembelih terlebih dahulu, hukumnya adalah halal. Selain kedua itu, hukumnya adalah haram karena termasuk bangkai. Yang pertama. Yang kedua adalah waddam, darah. Darah. Apa darah itu? Darah yang sudah keluar dari binatang yang disembelih itu hukumnya adalah haram. Darah yang sudah keluar dari binatang baik disembelih maupun tidak, hukumnya adalah haram. Loh, Pak Ali, kalau misalkan darahnya masih berada di dalam tubuhnya, nempel di daging, bagaimana? Tidak apa-apa. Yang menjadi haram adalah darah yang sudah keluar. Kalau orang Jawa mengatakan didih biasanya, digoreng atau dimasak, semuanya asalkan darah yang keluar dari binatang, maka hukumnya adalah haram. Diolah apapun tetap haram. Yang ketiga adalah lahmal khinzir, daging babi. Sampai ada ulama yang mengatakan bukan hanya dagingnya, termasuk kulitnya, tulangnya, itu semua dihukumi haram, babi. Jadi apapun bagian dari babi, hukumnya adalah haram. Sedikit atau banyak tetap dihukumi haram. Yang keempat adalah binatang yang disembelih bukan nama Allah atau selain menggunakan nama Allah. Makanya mengapa kemudian kalau kita menyembelih binatang itu membaca satu sunnah basmalah dulu. Jadi membaca basmalah, kemudian paling tidak kita bersolawat.
minimal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Sebenarnya hukum basmalahnya bukan wajib, tetapi paling tidak karena harus dengan nama Allah, maka basmalah itu adalah bacaan minimal yang harus dibaca ketika menyembelih. Loh, kalau kurban kok malah ditambahkan dengan takbir Pak Ali, itu malah sunnah lagi, tidak apa-apa. Kalau takbirnya panjang bagaimana Pak Ali? Boleh-boleh saja, asalkan jangan sampai jarak antara mau menyembelih dengan bacaan takbir terlalu lama, kasihan binatangnya. Sudah dirobohkan, kita baca takbir sampai beberapa menit, padahal hewannya sudah dalam keadaan kesakitan. Oleh karena lebih bagus begitu dirobohkan, sesegera mungkin untuk disembelih. Jangan sampai kita menyakiti binatang. Ya, jadi disembelih selain Allah hukumnya adalah haram. Contoh, kita menyembelih karena niatan kita untuk pamer, haram. Kita menyembelih karena kita kaya ingin dilihat orang, haram hukumnya. Terus dagingnya bagaimana? Dagingnya tetap halal, tetapi hukum penyembelihannya adalah haram. Tapi kalau dalam hal ini konteksnya sembelih selain nama Allah, itu karena dulu di zaman jahiliyah banyak juga orang yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah berhala, menyembah pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar. Mereka menggunakan sesajen. Nah, itu hukumnya nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Yang kelima adalah binatang yang tercekik. Jadi matinya binatang bukan karena disembelih, bukan atas nama Allah, tetapi karena dicekik. Nah, kalau binatang disembelih, mana yang harus putus? Satu, tenggorokan. Dua, otot kanan dan otot kiri. Ini otot besar. Tenggorokan ini untuk keluar masuknya udara atau makanan. Sedangkan otot dua sebelah kanan dan kiri ini adalah aliran darah besar atau otot besar. Ketika disembelih, maka apa yang bagus adalah dari sini, kan seperti ini. Seret sini kemudian diputar. Nah, atau depan kemudian digoyangkan ke belakang lalu tarik ke depan. Jadi tenggorokan putus, otot sebelah kiri putus, otot sebelah kanan juga putus. Berarti kalau misalkan waktu menyembelih ternyata sampai kepalanya putus, bagaimana? Hukumnya adalah makruh. Boleh, tapi lebih baik tidak sampai putus kepalanya atau lehernya. Hanya yang putus adalah tenggorokan dan dua otot besar di kanan kiri ini. Yang keenam adalah binatang yang mati karena terpukul, dipukul matinya, disiksa matinya, bukan karena disembelih. Yang ketujuh sama juga karena terjatuh misalkan, akhirnya mati belum sempat disembelih, itu juga hukumnya menjadi haram. Selanjutnya ada yang kedelapan, binatang yang mati karena tertanduk, bertengkar, akhirnya mati belum sempat disembelih, menjadi haram. Beda kemudian kalau ada binatang yang tertanduk, terjatuh, terpukul, ketika jatuh sebelum mati disembelih terlebih dahulu, itu boleh hukumnya. Dalam hal ini berarti binatangnya mati karena bukan disembelihnya lantaran tertanduk, terjatuh, terpukul. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah yang ke-9, binatang yang diterkam oleh binatang buas. Contoh, rusa diterkam oleh buaya atau diterkam oleh singa atau harimau misalkan. Sebelum disembelih hukumnya haram. Tapi ketika dia diterkam, terluka, dia belum mati, sempat kita sembelih, hukumnya nggak apa-apa, kecuali yang disembelih. Kemudian yang ke-10 adalah binatang yang disembelih untuk berhala, untuk persembahan, untuk misalkan kalau orang Jawa itu mengatakan tumbal, misalkan katanya bangun jembatan supaya jembatannya kuat, maka diberi tumbal, disembelihkan apa misalkan. Kalau niatnya bukan untuk Allah tapi untuk tumbal, untuk berhala, untuk sesajen, maka hukumnya tetap haram, tidak boleh. Yang ke-11 adalah mengundi nasib. Contoh di sini bil azlam, anak-anak. Ini artinya anak-anak.
zaman Rasul dulu sudah ada, judi sudah ada, mengundi nasib lewat undian itu sudah ada, lotre itu sudah ada. Sesuatu yang berkaitan dengan pengundian nasib kita, entah beruntung atau tidak, itu hukumnya adalah haram. Contoh misalkan yang sering terjadi adalah kita membeli sebuah jajan, anggaplah ini jajan. Nah, jajan ini kalau kita beli harganya Rp5.000, misalkan ini kacang, harganya Rp5.000. Ketika kita beli kacang, dapat hadiah undian. Kira-kira undiannya nanti kalau dapat bisa berupa HP misalnya, bisa berupa HP. Anak-anakku sekalian, kalau harga Rp5.000 ini setara dengan jajannya, saya ulang, kalau harga Rp5.000 setara dengan jajannya, maka hukumnya boleh atau halal. Tapi kalau Rp5.000 tidak setara dengan isi jajannya, alias misalkan cuma sedikit jajannya atau kosong Pak, maka ini hukumnya berarti haram. Karena yang kita beli bukan jajannya, melainkan niatan kita untuk mendapatkan HP. Bisa dipahami di sini ya. Sekarang banyak misalkan kita membeli sabun mandi, dapat hadiah umroh. Itu bagaimana hukumnya? Boleh atau halal? Karena memang harga sabun sesuai dengan isi sabunnya. Yang tidak boleh adalah ketika tidak sesuai atau tidak sama sekali. Kita beli jajan harga Rp5.000, misalkan Rp5.000. Ini nggak ada isinya, hanya ada tulisan misalnya beruntung atau tidak, tulisannya gitu. Ketika kita beli jajan, kita buka, isinya selamat Anda mendapatkan hadiah ini misalkan, itu hukumnya adalah haram. Karena niatan kita bukan membeli produknya, bukan membeli barangnya, tetapi ingin mendapatkan hadiahnya. Ini sama halnya judi dalam skala yang kecil. Hati-hati, yang sering terjadi adalah permen kolas biasanya. Harga 2.000, permennya kecil, setelurnya cicak. Nanti dapat apa, itu yang bahaya. Sudah ya. Semuanya ini, ke-11 macam ini diharamkan karena nas Al-Quran. Sekali lagi, ke-11 macam ini diharamkan berdasarkan nas Al-Quran. Sekarang bagaimana yang berdasarkan Al-Hadis? Ini harus dulu. Oke, anak-anak. Sekarang yang menurut hadis. Satu, binatang yang haram dikarenakan bertaring dan berkuku tajam. Bertaring dan kuku tajam. Ini satu paket. Bukan bertaring saja dan bukan kuku tajam saja. Bertaring dan berkuku tajam. Yang kedua, binatang yang haram karena perintah untuk membunuh. Nah, yang ketiga, karena perintah untuk larangan membunuh. Yang keempat terakhir adalah karena kotor atau menjijikkan. Nah, terus sekalian, bertaring dan berkuku tajam. Contoh misalkan kucing, taring, kuku tajam. Harimau, taring, kukunya tajam. Ya, ini adalah binatang yang dilarang karena bertaring dan berkuku tajam. Kalau kuku tajam saja bagaimana? Contohnya ayam, kukunya tajam, tidak punya taring. Bagaimana? Boleh dimakan.
dia makan daging, makan biji-bijian, makan buah, bagaimana? Boleh, karena ayam hanya termasuk kuku tajam saja, dia tidak termasuk bertaring. Yang menjadi larangan adalah taring dan berkuku tajam. Yang kedua, adanya perintah untuk membunuh. Jadi memang Rasulullah pernah memerintahkan ada 5 hewan yang kita boleh untuk membunuh. Apa saja? 1 elang, 2 tikus, 3 Scorpio. Scorpio itu apa? Apa ini seperti yang punya sengat di kalajengking ya, kalajengking. Yang keempat gagak, anjing galak. Nah, kelima hewan ini karena ada perintah untuk membunuh, maka hukumnya adalah haram untuk dimakan. Elang, tikus, kalajengking, gagak, anjing galak. Kesemuanya ini hukumnya adalah haram. Tikus juga karena kotornya. Larangan untuk membunuh apa saja? Di antaranya ada 4. 1. Lebah. 2. Semut. 3. Burung hut-hut. Burung suradi. Anak sekalian, larangan membunuh ada 4. Lebah, semut, burung hut-hut, dan burung suradi. Burung hut-hut dan burung suradi ini sampai sekarang masih terjadi perbedaan jenisnya yang apa dan bagaimana. Ada yang mengatakan burung hut-hut ini adalah sebangsa merpati, tapi bukan merpati, hanya sebangsa. Burung suradi ada yang mengatakan sebangsa burung pipit atau burung gereja, tetapi ini pun kedua-duanya masih menjadi pembahasan. Jadi merpati itu boleh dimakan karena berbeda dengan burung hut-hut. Termasuk burung yang ada di sawah atau burung pipit, burung emprit itu juga boleh dimakan karena berbeda dengan burung suradi. Jadi kedua ini sampai saat ini masih terjadi perbedaan. Bentuknya yang seperti apa itu masih belum jelas. Karena itu dulu di zaman Nabiullah Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Lebah dan semut ternyata kedua-duanya mempunyai manfaat yang besar. Di antaranya bisa menghasilkan madu. Semut juga demikian, sarangnya itu bisa digunakan untuk obat. Beberapa jenis semut sarangnya bisa digunakan untuk obat atau campuran obat. Karena bermanfaat, maka jenis binatang ini dilarang untuk dibunuh alias haram untuk dimakan. Bapak Ali, saya minum ada semutnya, lantas saya minum, boleh tidak? Boleh. Kalau tahu lebih baik diambil dulu semutnya. Tapi saya tidak tahu Pak, kalau saya minum kok rasanya ada yang ganjel misalnya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu lebih baik diambil. Baik mati atau tidak semut itu tetap kita ambil. Itu adalah ya. Selanjutnya adalah kotor atau menjijikkan. Allah berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan binatang-binatang yang kotor atau menjijikkan. Contoh di sini adalah kecoa, kemudian cacing tanah, misalkan cicak dan sebagainya. Kalau bagi kita kecoa, cacing tanah dan sebagainya itu jijik, maka berarti bagi yang jijik itu menjadi haram. Saya tidak jijik Pak, saya berani makan. Nah berarti kita boleh memakannya, termasuk laron misalkan, tidak apa-apa dimakan, karena memang itu tidak ada larangan dan tidak ada perintah untuk mengkonsumsinya. Ini anak-anak. Selanjutnya ada tambahan lagi yang menurut hadis menjadi larangan adalah binatang yang hidup di 2 alam.
Dia mampu bertahan di dua, di darat dan di air. Apa contohnya? Buaya, katak. Ya, kalau ini Pak Ali, kepiting bagaimana? Kepiting itu dia hidupnya di air. Kalau dia hidup di darat, maka mulutnya harus basah. Walaupun badannya kering, mulut harus basah. Tapi kalau mulutnya kering, dia akan mati. Karena dia tetap bernafasnya menggunakan insan. Jadi makanya mulutnya tetap basah. Gitu. Dia tidak akan bisa hidup kalau mulutnya kering. Berbeda dengan katak sama buaya. Walaupun dia kering sekalipun, seluruh badannya, seluruh mulutnya juga kering, tetap dia bisa hidup. Makanya kepiting itu kalau di daratan, dia tidak akan bisa hidup lama. Lebih-lebih kalau air di dalam mulutnya itu dikeringkan, mati pasti. Itu anak-anak. Yang terakhir adalah binatang yang mengambil makanannya menggunakan kuku atau menggunakan kakinya. Jadi berburu dengan kaki. Contohnya apa? Elang. Contohnya lagi burung apa ini yang malam hari matanya lebar, apa namanya? Yang bisa bola atau itu menakutkan badan. Burung apa namanya? Burung hantu, ya betul. Elang, burung hantu. Karena dia menangkap mangsa menggunakan tangan, menggunakan kakinya, maka ini menjadi haram. Nah, terus kalian, jadi jenis makanan yang haram berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke WA-nya Pak Ali. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya mampu terhindar dari mengkonsumsi makanan yang haram dan juga minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.